Oke, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengimport soal ke dalam sistem ujian CBT. Jadi pertama-tama kita menuliskan soal ujian dalam bentuk pilihan ganda ya, dengan format seperti ini. Kita bisa diketik di Microsoft Word. Jadi ini contohnya. Jadi ini soal yang pertama, kemudian ini soal nomor 2 ya. Jadi syaratnya di Microsoft Word jangan diisi nomor ya. Setiap soal tidak boleh diisi nomor. Kemudian ini adalah teks soal, teks pertanyaannya ya. Di teks soal tidak boleh ada enter ya. Jadi dilanjut saja, jangan ada enter di teks soal ya. Kalau ingin menulis soal dalam dua bahasa, jadi soal bahasa Inggrisnya ditulis di dalam kurung ya. Setelah bahasa Indonesia ditulis dalam kurung bahasa Inggrisnya. Kemudian untuk optionnya dipakai huruf besar A titik spasi pilihan optionnya, B titik spasi pilihan optionnya, dan seterusnya sampai dengan E ya, yaitu dengan huruf kapital diikuti titik dan spasi ya. Jadi titik spasi lalu diikuti dengan teks pilihan jawaban. Untuk jawabannya ditulis di bawahnya untuk kunci jawaban, yaitu ditulis answer titik 2 spasi B. Jadi kunci jawaban ditulis answer, kemudian answernya dalam bentuk huruf kapital diikuti dengan titik 2 kemudian spasi lalu dipilih jawaban yang benar, umpamanya di sini B. Kemudian antar soal 1 ya dan soal kedua itu dikasih jarak 1 kali enter ya. Jadi antara answer yang merupakan bagian akhir dari soal pertama itu diberi jarak 1 kali enter untuk soal berikutnya dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita ke contoh saja ya. Jadi ini adalah soal yang sudah diketik dengan format icon tadi ya. Jadi untuk format ini bisa kalian ketik dengan menggunakan numbering ya. Kalau agak mencolok tidak apa-apa ya. Jadi agak mencolok tidak apa-apa, tidak perlu dibuat datar di sini ya. Jadi yang penting kalian cek bahwa di teks soal tidak ada enter ya. Kemudian ini optionnya A titik spasi, optionnya B titik spasi, optionnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk jawabannya answer titik 2 E ya. Dan antara soal 1 dan soal yang kedua itu ada 1 space, tidak ada nomor soal ya. Nah ini kita save ya. Jadi untuk bisa diimport tidak bisa filenya format format Word, kita harus ubah dia formatnya menjadi TXT, yaitu Unicode UTF Unicode 8 ya. Unicode UTF-8. Jadi kita caranya adalah file, save as ya. Dari save as kita pilih di sini plain text.txt ya. Kita contoh di desktop. Oke, kita save ya. Di nama filenya, simpannya di mana, jenisnya adalah plain text.txt ya. Save. Nah, di sini kita akan ditanya kodenya apa ya, tipe txt-nya apa. Kita klik other encoding, kita pilih Unicode UTF-8. Oke, ini ya. Kita pilih oke. Ya. Oke. Ini bisa kita minimize dulu. Ya di sini ya. Ya ini dia contohnya ya. Ini soal yang kita buat tadi. Setelah kita convert, dia akan menjadi
plain text seperti ini ya. Jadi ini ya, yang tadinya menjorok itu akan rata ya. Yang sebenarnya perlu kita edit dengan seksama adalah file ini ya. Jadi bukan di file Word-nya ya. Walaupun di Word-nya kita bikin dengan sebaik-baiknya, memenuhi syarat dari memenuhi syarat untuk di import ke dalam bentuk icon, namun setelah di convert ke txt kita harus cek juga ya. Jadi di sini jelas ya, tidak ada enter pada teks, titik spasi option, kemudian spasi satu enter antara satu soal dan soal lain. Di sini lebih gampang kita mengecek ya. Oke, kalau sudah oke, inilah yang akan kita ekspor ke question bank ya. Oke, sekarang kita ke tahap importnya. Jadi kita pergi ke course, tentunya nanti para koordinator blog akan di enroll, akan didaftarkan ke setiap course ujian blognya ya. Jadi di sini di caranya adalah klik ini setting, kemudian klik lanjutkan ya. Kemudian di sini ada bank soal ya, kita klik saja bank soal. Nah, lalu kita klik import. Nah, import kita klik pilih namanya icon format ya. Kemudian kita bisa importkan ya, importkan file yang tadi ya, file yang kita .txt tadi ya. Mana dia? Oke, pindahin di sini ya. .txt tadi ya, kita tinggal drag ke sini, set. Nah, ini adalah soal yang kita buat tadi, yang kita ubah menjadi txt tadi. Kita tinggal klik import. Nah, kalau berhasil itu akan ada hijau semua seperti ini. Itu artinya berhasil, dan kita tinggal klik lanjut ya. Nah, soal kita sudah masuk di sini ya. Soal kita sudah masuk. Oke, tadi dengan format seperti ini berhasil masuk ya, karena format kita sudah sesuai dengan icon. Oke, kita coba sekarang umpamanya di sini ya, kita tambahkan enter di teksnya, kita tambahkan enter ya. Kemudian answernya ini ya kurangan R umpamanya ya. Kita coba seperti ini dan kita coba lakukan import lagi ya. Kita simpan dulu apa yang akan terjadi. Oke, kita import lagi, kemudian kita klik icon, kita klik yang kita bikin salah tadi, kita klik import ya. Nah, apabila ada merah seperti ini ya, merah seperti ini, dan di sini ada keterangan ya, jadi ini artinya galat mengimportnya, artinya gagal mengimport karena ada kesalahan. Jadi teman-teman tinggal sistemnya sudah memberitahu kesalahannya di mana. Jadi teman-teman tinggal copy ini ya, copy. Oke, Ctrl C, dan teman-teman cari kesalahannya ya. Ini ya, Ctrl Find ya, V. Nah, di sini akan kelihatan bahwa kesalahannya adalah pada ini ya. Jadi 42 tahun laki-laki. Nah, di mana kesalahannya tinggal dicek. Oh, ternyata di sini ada enter di teks soalnya. Silahkan dihapus. Oke. Kemudian di sini ada lagi seorang 70 kg. Oke. Kita lihat lagi
teks soalnya yang tadi. Oke, seorang anak laki-laki. Ini kesalahannya apa? Kita cek, oh ini kekurangan R ya. Ya, ini ya, galat mengimport answe ini ya, R ya. Jadi satu di sini. Kita simpan. Nah, kemudian kita klik lanjut. Kalau nggak ada kesalahan berarti soal tidak akan terimport. Kita klik lanjut. Nah, kita coba lagi yang sudah kita perbaiki tadi, icon masukkan, salah. Jadi klik di sini, oke, kita klik import, ya menjadi berhasil ya. Jadi sudah kita perbaiki dan sudah berhasil ya. Oke, ini karena soalnya sama, oke, lanjut aja. Nah, bagaimana dengan soal yang ada gambarnya? Jadi untuk format icon ini gambar tidak bisa diimport secara langsung. Jadi teman-teman silahkan, umpamanya soalnya ada gambar ya di sini ya, umpamanya ada gambar di nih soal yang ini, seorang anak perempuan usia 7 tahun, ini umpamanya ada gambarnya, silahkan teman-teman copy di sini ya untuk men-search soalnya ada di mana, Ctrl F, Ctrl V ya. Jadi di sini ya teman-teman udah ketemu seorang perempuan laki-laki. Nah, di sini teman-teman silahkan klik ubah ya, sunting soal. Jadi untuk soal-soal yang ada gambarnya teman-teman harus masukkan dengan cara mengedit soal yang sudah berhasil diimport. Ya, di sini umpamanya ada gambarnya, tinggal di enter. Kemudian teman-teman drag saja gambarnya di sini ya. Jadi umpamanya mana ya? Oke, sembarang ya. Gambarnya mana ya? Oke, umpamanya gambarnya ini, tinggal di drag aja sini ya, sudah masuk gambarnya dan teman-teman simpan ya, simpan ya. Maka soal yang tadi sudah ada gambarnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kelemahannya icon, kita gampang memformat, kita gampang mengimport dan mengedit, kesalahannya bisa kita telusuri dengan gampang. Namun kelemahannya untuk gambar tidak bisa otomatis ya. Jadi yang ini adalah cara mengimport soal yang menurut saya paling gampang ya, dan paling cepat, dan gambar-gambar ini bisa kita insertkan kemudian ya. Jadi sekian, terima kasih, selamat memasukkan soal untuk para koordinator blog. Terima kasih.